Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Hairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praksis dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang kita kenal sebagai SDGs. Materi ini saya bangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja integrasikan isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran PAI. SDGs itu bukan hanya isu global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam memiliki mandat profetik, yaitu membangun manusia beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Karena itu, integrasi SDGs itu bukan sekedar opsi pedagogis, melainkan keniscayaan teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan untuk pembelajaran PAI, yaitu SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas, SDGs 5 tentang kesetaraan gender, SDGs 10 tentang pengurangan ketimpangan, SDGs 13 tentang aksi terhadap perubahan iklim, dan yang terakhir SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Untuk pembahasan yang pertama ada SDGs 4. SDGs 4 sendiri itu membahas tentang pendidikan berkualitas dalam PAI. Dalam SDGs sendiri itu di SDGs 4 membahas tentang menegaskan pendidikan Islam itu harus inklusif, berorientasi keterampilan abad ke-21, dan memanfaatkan open educational research, dan yang terakhir ada mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan. Keterampilan abad ke-21 ini contohnya seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Sedangkan memanfaatkan open educational research contohnya seperti membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Dari 4 hal ini diharapkan itu hasilnya PAI bukan hanya mengajarkan tentang akhlak, tapi juga membentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Yang kedua ada SDGs 5 tentang kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Pembelajaran PAI sendiri itu sangat strategis dalam meneguhkan nilai kesetaraan gender sendiri. Poin-poin yang harus ditekankan, yang pertama ada Islam menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Yang kedua, PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis proyek lintas gender yang dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Dan yang keempat, ada sekolah perlu membangun ruang aman, dan ruang aman ini sendiri tuh tujuannya untuk ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, bullying yang berbasis gender. Dengan demikian, guru PAI itu bisa menjadi agent penting dalam membangun budaya sekolah dan budaya sekolah yang adil dan responsif terhadap gender. Yang ketiga itu ada SDGs 10 tentang pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Islam itu menegaskan prinsip keadilan dan kebajikan sosial. Integrasi SDG 10 ini tuh dapat dilakukan melalui penguatan ajaran keadilan sosial seperti anti diskriminasi dan penghargaan terhadap keragaman. Yang kedua ada pembelajaran berbasis dialog lintas sosial budaya. Tujuannya itu siswa bisa menghargai perbedaan antara ekonomi, etnis, maupun status sosial. Lalu yang ketiga ada kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu contohnya seperti program layanan sosial, berbagi, atau fokus terhadap kelompok rentan. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi pendidikan yang tujuannya untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Nah, melalui pendidikan agama, ketimpangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan aplikatif. Dan yang selanjutnya ada SDGs 13. SDGs 13 ini membahas tentang aksi iklim dan etika lingkungan Islam. Isu perubahan iklim sendiri adalah isu moral dan spiritual.
Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. SDGs 13 ini tuh bisa berupa penguatan ajaran Qur'ani tentang larangan melakukan kerusakan, terus membaca ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia dengan alam, terus untuk kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan, dan ada juga proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Dengan ini, peserta didik bukan hanya memahami konsep perubahan iklim tetapi terdorong untuk melakukan aksi nyata. Selanjutnya ada SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. SDGs 16 ini sangat erat kaitannya dengan spirit pendidikan agama Islam. Contohnya seperti membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Implementasinya tuh bisa meliputi pendidikan moderasi beragama, terus penguatan resolusi konflik, terus literasi kewargaan global. Terus yang keempat ada pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. PAI sendiri berperan untuk membentuk karakter damai, bijak, dan toleran. Dari pembahasan tadi itu bisa disimpulkan beberapa model integrasi dalam pembelajaran. Dari pembahasan di atas itu bisa menggunakan project based learning atau PJBL yang berbasis SDGs, terus ada case based learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender, terus ada kontekstualisasi ayat Al-Quran dan hadis dalam isu global, terus ada kolaborasi lintas disiplin seperti kolaborasi PAI dengan geografi atau iklim, seperti atau juga bisa PAI dan sosiologi gitu. Nah, integrasi SDGs dalam pendidikan agama Islam itu bukan sekedar penyesuaian kurikulum, tetapi sebagai penguatan visi profetik pendidikan, lalu ada pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam, dan upaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli lingkungan. Dengan demikian, PAI menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus kompetensi sosial global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.